Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi sobat-sobat milenial. Oke, hari ini berbeda banget dengan yang biasanya. Rame ya, banyak teman kita ya. Banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget gitu ya. Jadi tema hari ini nih apa ya? Pahlawan, superhero, action figure atau mainan. Mainan. Tapi benang merahnya memang ya mereka ini sosok-sosok superhero lah ya. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Perkenalkan, lagi-lagi tidak bosan-bosannya, saya perkenalkan, saya adalah Gali. Saya adalah salah satu trainer dari salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. Posisi kami ini di Bandar Lampung. Yoi. Dan saya nggak sendirian, saya ditemenin sama rekan saya. Oke, saya Wisnu, saya rekrutan spesialis dari satu instansi yang sama dengan rekan saya yang ganteng ini. Jadi Dan kita di sini untuk represent dari channel Kolabor Aksi. Kolabor Aksi, betul. Pastiin follow, subscribe juga channel YouTube kita. Soon juga kita akan punya Facebook juga ya. Amin. Pak Wisnu, hari ini beda banget sama biasanya, nih banyak banget action figure. Kenapa sih, masa kecil kurang bahagia apa gimana ini? Ya, ini sedikit show off. Iya, pamer. bukan pamer ya, bukan pamer. Tapi ya ini mungkin buat teman-teman yang udah kenal, memang secara hobi ya dibilang hobi. Tapi ya memang saya hobi untuk koleksi action figure, tapi bukan cuma yang luar aja. Ini ada sedikit kearifan lokal. Oh, ya. ada yang lokal nih, ada yang juga, Gundala ya. Tapi benang merahnya adalah saya memang suka figur superhero. Oke. Dulu tuh mulainya kapan? Apa memang langsung beli sebeginian gitu? Apa ngumpulin tuh bagaimana? Nyicil ya. Ini nih semua ada approvalnya sudah ya? Oke. Nggak apa-apa. Ya, setiap orang punya masa lalu ya. Semua orang punya kehidupan sebelum ini. Oke. Ngomong-ngomong tentang superhero. Apa yang bisa kita ambil sih sebenarnya dari hobinya Bapak ini mengkoleksi action figure nih? Oke, ini mungkin secara sekilas kesannya jadi kayak hobi atau ya penyegaran aja ya, tapi nggak pemborosan sih kalau menurut saya ini. Nggak tahu, kalau buat saya nggak boros ya. Nggak tahu kalau buat Anda gitu ya. Tapi yang pasti balik lagi, ya sedikit flashback. Kenapa suka sama figur superhero? Ya kalau boleh ditanya dan jujur ya, waktu kita kecil lah ya, bawaan masa kita kecil, pasti ada angan-angan pengen jadi superhero. Oh iya, dulu kalau ditanya mau Ranger apa, Ranger merah gitu ya. Nah itu dulu Satria Wajah Hitam, benar. Sensei ya. Gitu kan. Tapi nggak sampai kolornya di luar. Ya. Nggak sampai pakai kolor di luar lah ya. Nah, balik lagi, jadi mungkin sedikit flashback di masa kecil, kita punya cita-cita jadi superhero, dan mungkin secara lebih dalamnya lagi filosofinya kan kita diajarkan untuk selalu menebar kebaikan ya. Orang tua, dari didikan agama, kita memang dididik untuk selalu berbuat kebaikan. Oke. Gitu. Kaitannya dengan apa yang kita lakukan sebenarnya ya. Kaitannya dengan apa yang kita lakukan, ya kami berdua di industri yang sama saat ini. Mungkin bisa dikatakan filosofi superhero ini masuk sebenarnya ya di kehidupan kita sebagai, ya kalau saya mungkin seorang trainer, Pak Wisnu seorang recruiter, mungkin nanti akan ada agent sebagai seorang financial advisor atau wealth advisor. Benar. Boleh dijabarkan Pak Wisnu? Oke ya, jadi tadi balik lagi bahwa kita selalu memiliki keyakinan bahwa berbuat kebaikan itu adalah sesuatu yang benar. Dan ya kalau dulu lah bicara masa kecilnya kita pengen jadi superhero, bisa terbang, ditembak kebal gitu kan. Tapi ya seiring perjalanan waktu jadi dewasa, ternyata kan dunia tidak seindah tidak seindah impian. Tidak seindah film Saras 008. Panji manusia milenium. Si buta dari gua hantu ya, yang ibaratnya mata mejem bisa lompat kopel ya. Intinya balik lagi ke kehidupan nyata, bahwa kadang kita nggak lupa bahwa kita punya misi untuk berbuat baik, untuk sharing hal yang baik. Tapi kita terbatas oleh kemampuan, kita nggak punya kemampuan super, kita nggak bisa terbang. Tapi itu nggak menghalangi kita untuk selalu berusaha bisa berbuat kebaikan. Oke, di era zaman sekarang mungkin sarananya banyak ya untuk berbuat kebaikan gitu ya. Ya kita mau share satu hal gitu ya, dengan cara kita bekerja saat ini.
dengan filosofi kerja kita saat ini. Bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah. Kita juga bisa menjadi superhero di kehidupan nyata lewat pekerjaan yang kita jalani sebenarnya. Itu juga mungkin kalau saya sih lebih spesifiknya lebih ya kita bawa kehidupan benar-benar kita praktikal sehari-hari ya. Orang mungkin berpikir bahwa profesi yang erat kaitan dengan pahlawan atau superhero tuh orang bilang kayak polisi, tentara, pemadam kebakaran yang memang secara kasat mata menolong berinteraksi dengan bahaya gitu kan. Kemudian ada lagi perspektif bahwa guru itu juga pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Tapi sebenarnya benar-benar back to basic ya. Ibaratnya penyapu jalanan itu juga pahlawan. Betul. Ya. Tukang sampah. Ya, tukang sampah, tukang kebersihan. Ya, tukang kebersihan. Kemudian ya ibaratnya tukang penjual warteg. Penjual warteg. Ya superhero bagi orang-orang yang mau makan dengan budget yang kurang. Bicara skopnya nggak terbatas. Yes. Menjadi pahlawan untuk keluarganya, buat orang-orang di sekitarnya. Ya ibaratnya pedagang warteg pun kan dia akan mencukupi kebutuhan konsumsi orang-orang di sekitar. Gitu yes. Kan. Oke, kaitannya dengan ya apa yang mau kita sampaikan sebenarnya. Ya kami berdua di industri ini ya setiap hari mencoba untuk menyampaikan kepada masing-masing. Ya kalau saya mungkin menyampaikan ke agent bahwa di pekerjaan masing-masing agent, nah ada filosofi superhero-nya juga. Ketika mereka mampu sharing, ketika mereka mampu ngobrol sama orang-orang terdekat mereka, baik itu ring 1, ring 2, ring 3, apalagi mereka ketemu dengan orang yang nggak dikenal dan sharing mengenai pentingnya proteksi di kehidupan kita. Nah saya yakin si agent tersebut juga bisa jadi yang namanya superhero. Bener banget ya, tadi mungkin kalau Bro Gali kan sharing mengenai in term of development sama education ya. Saya juga kadang terkait dengan segi-segi rekrutmen ya kan, bagaimana membuka perspektif orang yang tadinya mungkin masih belum paham filosofinya bahwa profesi di industri kita itu hanya sekedar cari komisi, betul, ya kan? Betul. Atau ibaratnya ya cari-cari bonus ke luar negeri, tapi ya nggak tahu ya, saya sendiri memang meyakini bahwa pekerjaan kita adalah ibadah kita, dan salah satu profesi yang memang kita sama-sama jalani saat ini erat kaitannya dengan berbagi informasi, ya kan? Dan simpelnya gini deh, ngasih tahu info yang bermanfaat itu juga udah jadi salah satu sarana buat kita berbuat kebaikan kan? Betul. Jadi saya sih kalau bicara tagline ya, ini cara jadi superhero ala gue. Gimana cara lo? Nah menarik banget apa yang disampaikan Pak Wisnu. Ini adalah cara menjadi superhero ala kita. Ya. Nah sekarang kita tantang gimana gimana cari superhero ala teman-teman semua viewers yang nonton video ini. Oke, nggak panjang-panjang video ini kita buat gitu ya. Sekian dari kita berdua. Yang penting message-nya ini sampai ke teman-teman semua. Jangan dilihat dari berapa jumlah action figurnya, tapi lihat message-nya. Oke, sekali lagi tagline-nya adalah ini adalah superhero ala kita. Gimana cara lo? Bye bye. See you.